Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ananda, NPM 221032049. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya dengan judul bacaan Sistem Politik Indonesia dengan mata kuliah, yaitu mata kuliah Kapasitas Rekta Politik. Yaitu saya membaca mengenai selama hampir 300 tahun di bawah kepemimpinan kolonial Belanda. Pandangan masyarakat mengenai agama dan juga kekuasaan hampir tidak pernah berubah. Hal ini dikarenakan kekuasaan kolonial berdiri di atas dua sistem yang sama dan sama sekali berbeda. Di satu pihak, Belanda membangun sistem kekuasaan sekuler dengan segala aparat birokrasinya itu di pihak masyarakat, di mana pihak masyarakat itu dikukuhkan dalam suatu sistem yang semula di mana perkaitan antara agama dan organisasi dan sistem kekuasaan dalam masyarakat begitu erat. Demikian, Belanda menggunakan sistem aristokrat. Aristokrat ini adalah seorang bangsawan atau bangsawan yang berada di daerah tertentu. Dan kaum-kaum adat yang sudah lama menjadi lapisan masyarakat atau petinggi-petinggi adat. Belanda pun menggunakan politik balas budi, yaitu memberikan kesempatan kepada kaum-kaum aristokrat, yaitu kaum-kaum yang bisa kita lihat seperti pemuka adat, yang tetua adat, untuk berpendidikan yang lebih baik dan lebih maju. Dan ini menyebabkan mereka mampu mengisi kekuasaan-kekuasaan yang ada di dalam sistem kolonial Belanda pada waktu itu. Dan mereka ini digunakan untuk mengisi tenaga-tenaga kerja administratif. Dengan demikian, kekuasaan kolonial telah membantu mereka kepada suatu golongan masyarakat, yaitu golongan aristokrat dan adat dengan ciri kebangsawanannya dan birokrat yang disebut priai. Dan ini menjadi salah satu cikal bakal utama bagaimana masyarakat Indonesia waktu itu dapat mengenyam pendidikan yang baik. Namun, pendidikan yang baik itu datang kepada mereka yang berkaum-kaum aristokrat. Jika masyarakat Indonesia pada waktu itu tidak berkaum aristokrat ataupun berkaum adat, maka sangat dipastikan pendidikan pada waktu itu sangat-sangatlah tidak diperbolehkan oleh kolonial Belanda. Di samping kekuasaan yang telah dilakukan Belanda dengan melakukan politik balas budi, yaitu dengan mengkelompokkan golongan masyarakat Indonesia, tentunya di kalangan kelompok yang mengagumi teknologi dan peradaban barat, dan di kalangan mereka yang mendambakan keaslian timur. Jadi ketika kaum aristokrat itu dikuliahkan ke Belanda, ke luar negeri, jadi mereka ini ada yang merasa yang satu sangat mencintai budaya-budaya barat dengan teknologi-teknologi barat, dan yang kedua sangat mencintai bagaimana keaslian timur Indonesia. Demikian juga ini membayangkan bagaimana negara dan masyarakat Indonesia diorganisir dan digerakkan oleh mencapai teknik perkembangan masyarakat maju. Terdapat kalau kita bisa lihat dua kalangan elit. Yang pertama mereka yang mendaki penggunaan dan sistem politik serta teknologi yang diterapkan oleh Amerika dan Eropa. Jadi ada waktu itu ada dua kaum elit yang disekolahkan Belanda. Yang pertama, mereka mengagumi daripada sistem politik dan juga ilmu-ilmu mengenai keeropaan dan keamerikaan. Dan kedua adalah mereka yang beranggapan bahwa perkembangan masyarakat Indonesia harus dicapai dengan lembaga tradisional, dan juga ada yang ingin menciptakan lembaga-lembaga tradisional, dan mereka itu adalah golongan elit yang kedua. Mungkin itu saja cukup yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.